Visi, menjadi rumah sakit terbaik dalam pelayanan, citra, hasil serta berusaha mewujudkannya dengan semangat cinta kasih terhadap sesama melalui sumber daya manusia yang berkualitas. Misi 1. Mengaktualisasikan kasih Allah dalam pelayanan kesehatan dengan memberikan pelayanan bermutu tinggi, yang mengutamakan keselamatan pasien. 2. Memberi pelayanan kesehatan yang menyeluruh, terpadu, aman dan berkualitas secara profesional, dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen rumah sakit. 3. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara ramah, adil, dan hormat terhadap kehidupan. 4. Membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, bertanggung jawab, secara profesional dan disemangati cinta kasih. Lima, membangun, memelihara dan mengembangkan lingkungan rumah sakit yang rekreatif, edukatif dan inspiratif, serta harmonis terhadap kelestarian lingkungan dan perkembangan masyarakat. Instalasi gawat darurat. Buka Harmonis terhadap 24 jam. kelestarian lingkungan dan perkembangan masyarakat. Pelayanan medik umum. Pelayanan spesialis. Pelayanan spesialis penunjang, radiologi, laboratorium. Pelayanan rawat jalan, poliklinik umum, poliklinik kandungan dan kebidanan, poliklinik anak, poliklinik penyakit dalam, poliklinik bedah umum, poliklinik bedah anak, poliklinik bedah tulang, poliklinik bedah tumor, poliklinik bedah mulut, poliklinik urologi, poliklinik saraf, poliklinik mata, poliklinik paru, poliklinik THT, poliklinik jantung dan pembuluh darah, poliklinik kulit dan kelamin, poliklinik rehabilitasi medik, poliklinik gizi klinis, poliklinik prostodonti, poliklinik konservasi gigi, poliklinik gigi anak, poliklinik gigi, medical check up, klinik vaksinasi, pelayanan rawat inap, rawat gabung, perinatologi, ICU, kamar super VIP, kamar VIP, kamar kelas 1, kamar kelas 2, kamar kelas 3. Kami menerima dan bekerja sama dengan Tunai, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, penjaminan asuransi, penjaminan perusahaan.
instalasi gawat darurat, pelayanan klinik vaksinasi, imunisasi dasar atau lanjutan, imunisasi dewasa, tindik telinga, pijat bayi, perawatan tali pusar, baby spa.
Astagfirullahaladzim teman-teman. Pada yang terhormat Sobat Teresia dan narasumber kita yang sudah hadir, Dr. Esti Octavia, spesialis OBGYN. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan siang hari ini, yang berbahagia untuk kita semua ya, kembali hadir webinar awam yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Santa Teresia. Izinkan saya selaku moderator yang akan mengarahkan acara webinar kali ini, dengan saya Dr. Sriani, spesialis gizi klinik. Webinar awam yang diadakan Rumah Sakit Santa Teresia bertujuan untuk meningkatkan promosi kesehatan dan edukasi masyarakat Jambi dan sekitarnya mengenai kesehatan. Webinar kali ini juga dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia yang jatuh pada bulan Februari. Tema webinar kali ini adalah cara mencegah kanker serviks yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang luar biasa dan cantik tentunya ya, Dr. Esti Octavia, spesialis OBGYN, yang di tengah-tengah kesibukannya dapat meluangkan waktu untuk kita semua sharing tentang pengetahuan mengenai kanker. Sekilas saya coba memaparkan data bahwa kanker serviks ini masih merupakan momok bagi kaum perempuan, karena merupakan kanker kedua terbanyak yang terjadi pada wanita. Tetapi saya lihat dari peserta webinar kali ini ada juga yang pria ya, laki-laki. Saya rasa tidak apa-apa juga, baik untuk mengikuti karena memang salah satu penyebabnya yang akan mungkin dipaparkan lebih jelas oleh Dr. Esti berkaitan juga dengan para pria ya. Sebelumnya izin saya paparkan peraturan yang harus kita taati selama mengikuti webinar. Untuk tata tertib virtual webinar kali ini, setiap peserta wajib untuk ya acara udah mau dimulai ya, kita sudah ikut juga lumayan, sudah ada 37 peserta saat ini. Saran yang kedua yaitu baiknya hindari join meeting bersamaan dengan dua perangkat virtual dalam satu ruangan supaya tidak terjadi snoring. Selama pembicara menyampaikan materi, dimohon untuk tidak gaduh supaya kita bisa konsentrasi untuk mendengarkan, dan di mode mute-nya tetap diaktifkan. Peserta dapat memberikan pertanyaan dengan mengetik pada kolom chat dalam perangkat Zoom. Kemudian bila para peserta supaya dapat mendengarnya lebih jernih suaranya dapat menggunakan earphone atau headset. Dan juga host berhak bila terjadi gitu ya, peserta dari ruang virtual ini tidak mengikuti tata tertib, maka bisa kita keluarkan. Seperti itu. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita fokus ke depan dalam waktu beberapa menit ke depan untuk menyimak pemaparan dari narasumber kita. Izinkan saya juga memaparkan kurikulum vitae Dr. Esti. Dr. Esti ini masih muda ya, dengan riwayat pendidikan, S1 kedokterannya dari FK Universitas Andalas, kemudian SP1 pendidikan spesialisnya dari FK Universitas Indonesia, dengan riwayat pekerjaan bekerja di Rumah Sakit Santa Teresia sejak 2009 sampai 2013 sebagai dokter umum, kemudian mulai 2018 sampai dengan sekarang berpraktek sebagai spesialis OBGYN dengan jadwal praktek pada hari Kamis jam 14.00 sampai dengan selesai.
kepada juga peserta webinar agar mengisi link absensi yang akan kita share di kolom chat. Jangan lupa untuk mengisi. Dan kepada Dr. Esti udah siap, Dok. Saya persilakan untuk memaparkan. Cek sound dulu, Dok, sebelumnya. Terima Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam, Dok. siang. Jernih, Dok, suaranya, Dok, jernih. Jernih, alhamdulillah ya. Dok. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ya Dokter Sri ya. Silakan, Dokter. Saya share screen ya. Sudah terlihat, Dokter. Ya. Nah, terima kasih kepada Dokter Sriani yang sudah menjadi moderator pada hari ini, menyempatkan waktunya. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang udah luangin waktu di mana siang ini kita bisa berkumpul ngebahas kanker serviks. Ya, sebenarnya kanker serviks ini pasti udah familiar banget ya buat ibu-ibu di rumah ataupun bapak-bapak ya. Kanker serviks itu yang paling banyak tahu sih sebenarnya apa sih gitu. Dan yang paling penting pasti yang paling dikepoin dari ibu-ibu ini adalah gimana sih cara mencegahnya gitu ya. Karena kanker serviks ini ternyata merupakan satu-satunya kanker yang dapat dicegah gitu. Kalau kanker misalnya kayak kanker ovarium atau apa itu ketemunya udah stadiumnya stadium 2, 3 gitu dan nggak ada pencegahannya. Nah, di sini kenapa dipilih kankernya kanker serviks? Karena angkanya bisa sangat turun kalau kita tahu cara mencegahnya ya. Oke, next, kita next. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita di kolom komentar ya, Miss ya. Kita tunggu di kolom komentar ya, bisa nanya apa aja ya. Oke, yang perlu diketahui pertama kali adalah apa aja sih organ wanita itu ya, sistem reproduksi wanita. Nah, pertama kita lihat di sini vulva. Vulva itu bagian yang tampak dari luar, yang suka kita melihat bilangin vagina. Vagina itu ternyata itu bukan vagina, itu adalah vulva gitu ya. Nah, masuk ke dalam dari labia mayora atau minora itu termasuk vulva. Masuk ke dalam, kita melihat ada bagian yang panjang, di mana ini gunanya untuk tempat kita berhubungan. Nah, inilah yang baru disebut vagina. Antara vagina dan uterus dan rahim, itu ada namanya orang sering sebut mulut rahim, leher rahim. Nah, itulah yang kita namakan serviks ya. Jadi bagian dari sini ke sini itu pintunya dari vagina menuju ke rahim itu pintu itu dinamakan serviks gitu ya. Otomatis kalau letaknya di pintu ini di mulut vagina. Jadi bukan di vagina sini, bukan juga di uterus, bukan juga di bagian sini ya, tapi di serviks gitu. Nah, terus kita lihat lagi ovarium. Ovarium ini ada kiri dan kanan. Jadi kalau serviks kita cuma punya satu, ovarium itu kita punya dua, ovarium kiri dan kanan. Kalau ibu-ibu sering dengar kalimat kista, biasanya itu berasal dari ovarium, kista ovarium ya. Jadi kalau kista di sini tempatnya. Di sini tempatnya, kalau serviks di sini tempatnya ya. Maka keluhan-keluhan yang akan timbul nanti kita bahas adalah keluhan yang segala sesuatu berasal dari sini ya. Oke, next. Nah, sekarang pertanyaan yang sering muncul adalah saya ini tumor atau kanker ya, Dok? Sering banget pertanyaan itu muncul saat kita berdiskusi mengenai kanker serviks gitu ya. Bedanya apa tumor kanker? Kalau tumor itu sel-sel di dalam tubuh itu sebenarnya punya apoptosis namanya. Nah, apoptosis ini misalnya sel itu akan tumbuh terus stop dengan sendirinya karena diatur oleh tubuh gitu ya. Ada sistemnya di tubuh kita untuk mengatur sel di kulit kita tuh udah kayak gitu aja terus nanti mati
Suara hilang, gambar juga nggak ada. Panitia mohon untuk suara dan gambar hilang. Malaysia sudah ada sejak tahun 1997. Kami akan selalu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mengutamakan pelayanan dalam kasih. Visi: menjadi rumah sakit terbaik dalam pelayanan, citra, hasil serta berusaha mewujudkannya dengan semangat cinta kasih terhadap sesama melalui sumber daya manusia yang berkualitas. Misi 1. Mengaktualisasikan kasih Allah dalam pelayanan kesehatan dengan memberikan pelayanan bermutu tinggi, yang mengutamakan keselamatan pasien. 2. Memberi pelayanan kesehatan yang menyeluruh, terpadu, aman dan berkualitas secara profesional, dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen rumah sakit. 3. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara ramah, adil, dan hormat terhadap kehidupan. 4. Membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, bertanggung jawab, secara profesional dan disemangati cinta kasih. Lima, membangun, memelihara dan mengembangkan lingkungan rumah sakit yang rekreatif, edukatif dan inspiratif, serta harmonis terhadap kelestarian lingkungan dan perkembangan masyarakat. Instalasi gawat darurat. Buka 24 jam. Pelayanan medik umum. Perinatologi, ICU, kamar super VIP, kamar VIP, kamar kelas 1, kamar kelas 2, kamar kelas 3. Kami menerima dan bekerja sama dengan Tunai, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, penjaminan asuransi, penjaminan perusahaan.
Oke, selamat siang semua Sobat Resia masih setia yang menunggu ya. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Ya, kepada Dokter Esti, silakan dokter dilanjutkan kembali dok. Mungkin dimulai dari tadi ya dok ya, slide keberapa tadi yang sempat terputus. Oke, monggo silakan dokter. Yang ini ya, slide yang dari, suaraku udah terdengar? Sudah dokter, jelas dok. Nah, yang perlu kita ketahui, sering banget kita bertanya, apa sih beda tumor sama kanker gitu ya? Nah, tumor itu dia tumbuh hanya bersifat lokal, tapi ukurannya udah pasti lebih besar dari sel-sel dan lebih banyak dari sel-sel normal. Sedangkan kanker, sesudah dia lebih banyak, lebih besar, dia menyebar ke jaringan-jaringan lain, baik sekitar maupun udah nggak sekitar lagi gitu ya. Nah, pada kanker serviks ini biasanya kalau kanker serviks cukup di serviks doang, tapi pada beberapa kasus dia sudah terlanjur menyebar. Menyebarnya kemana? Misalnya ke daerah panggul, jadi ada nyeri daerah panggul, terus kemudian di daerah ginjal gitu ya. Kemudian sampai dengan ke paru-paru atau bisa kejang yang diakibatkan kankernya sudah sampai ke otak gitu ya. Nah, itulah yang membedakan tumor dan kanker gitu ya. Bisa nggak sih tumor itu dok berubah lama-lama jadi kanker? Bisa, tergantung dari daya tahan tubuh ibunya, kemudian lamanya kayak gitu ya, bisa juga menjadi kanker. Terbanyak usia kanker serviks itu memang di atas 30 tahun. Karena kita tahu bahwa penyebabnya adalah kuman human, namanya virus human papillomavirus. Nah, virus ini untuk masuk ke dalam tubuh serviks, ke dalam serviks wanita, kemudian menyebabkan dia sampai kanker membutuhkan waktu 10 tahun. Jadi taruhlah misalnya dia dapat di usia 20 tahun, maka dia akan menjadi kanker itu sekitar usia 30 tahun gitu ya. Nanti kita bahas lagi bagaimana cara virus kanker itu masuk ke dalam serviks gitu ya. Coba next. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana kanker serviks virus itu mulai dari virus masuk. 80% penyebab kanker serviks itu kita ketahui ada virus, tapi bukan berarti kalau kita kena kanker serviks udah pasti deh karena virus HPV atau udah pasti karena berhubungan akibat menular seksual tadi. Belum tentu karena hanya sekitar 80-90% dari penelitian. Nah, 10%-nya bisa saja pada gadis yang tidak melakukan apa-apa juga tetap terkena kayak gitu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa ada virus, ini bisa dipakai ya? Bisa. Nah, ada virus di sini menularnya melalui hubungan seksual gitu. Itulah pentingnya penularan virus ini biasanya terjadi pada multi partner gitu ya, yang pasangannya tidak satu. Jadi dia menular melalui hubungan seksual, kemudian waktu kita berhubungan itu biasanya ada beberapa jaringan yang rusak atau ya artinya nggak utuh lagi waktu kita berhubungan, kemudian virus itu masuk ke dalam jaringan serviks kita. Nah, setelah beberapa minggu, kuman HPV tadi, human papillomavirus tadi, bereplikasi. Replikasi itu artinya 1 jadi 4, 4 jadi 16, kayak gitu, 16 jadi 32. Jadi terus berkembang. Namun, ini coba dihapus ini. Nah, namun kita lihat di sini, infeksi ini akan menyebar dan tapi tubuh kita itu punya perlawanan gitu sama istilahnya leukosit, sel darah putih itu punya perlawanan untuk si virus ini. Jadi harusnya virus ini 90%, jadi misalnya nih ada 10 orang nih ya yang masuk virus ke dalam serviks, itu yang menjadi kanker serviks itu cuma 1 orang. Harusnya 90% area 9 dari 10 orang tersebut
virus ini akan dieliminasi alias sembuh sendiri gitu, sama kayak batuk atau flu. Yang paling sering flu ya, virus itu. Flu itu kan nggak diobatin juga kadang sembuh sendiri kan, gitu. Sama HPV ini asal kita daya tahan tubuhnya kuat, dia akan sembuh sendiri setelah 2 tahun. Tapi pada beberapa orang setelah 2 tahun virusnya malah terus berkembang, bahkan dapat menjadi kanker bila dia sudah menembus lapisan dasar dari sel, gitu ya. Itulah yang namanya kanker tadi, menembus. Kalau tumor udah menembus, kalau kanker udah menembus. Tapi dia membutuhkan waktu, coba kita lihat di sini, 10 sampai 30 tahun kemudian. Makanya kanker serviks kadang suaminya udah nggak berhubungan lagi, dok, udah lama meninggal gitu ya, udah 10 tahun meninggal, tapi dia baru kanker serviks. Karena dia memang membutuhkan proses gitu. Kemudian kita lihat sini bahwa HPV itu sendiri jenisnya ada 100. Termasuk kalau ibu-ibu pernah mendengar kondiloma aquiminata. Jadi kayak jengger ayam ya, itu di vagina itu bisa disebabkan oleh kuman HPV ini, tapi dia yang low risk. Low risk itu artinya risiko terhadap kanker serviksnya rendah. Bagaimana dengan yang high risk? Artinya dia sangat menularkan menjadi kanker serviks gitu. Itu sekitar saat ini yang diketahui oleh kita masih 15 jenis ya. Tapi mungkin ilmu akan berkembang ya, kita belum tahu nanti ke depannya berapa jenis ya. Next. Nah, kita bisa lihat sini siapa sih yang berisiko kanker serviks? Artinya dengan kita mengetahui faktor risiko tadi, artinya kalau kita yang bagian yang itu berisiko, kita nggak melakukannya gitu ya. Yang pertama adalah usia menikah muda. Biasanya dari penelitian itu usia sekitar 16 tahun akan meningkatkan kanker serviks pada dirinya ya. Jadi itulah mengapa kita menikah diperkirakan itu sekitar kita 20 tahun bagusnya. Kalau di bawah 20 tahun, maka kalau ada kuman tadi, virus tadi masuk ke dalam tubuh kita itu belum mampu gitu mengeliminasi dia gitu ya. Tapi diperkirakan kalau udah 20 tahun akan lebih bagus daya tahan tubuhnya. Kemudian riwayat infeksi di daerah kelamin atau radang panggul. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa kanker serviks ini kan infeksi menular seksual 80% ya, 20%-nya belum tentu. Nah, karena sekitar tinggi 80% itu, maka kalau pada orang-orang yang pernah mengalami infeksi menular seksual kayak gonore, terus raja singa kayak gitu ya, itu dibilang orang apa namanya sifilis kayak gitu-gitu, kalau pernah riwayat itu, maka kadang satu kuman itu cuma satu kuman masuk ke vagina. Kalau kita ketularan berarti ada macam-macam kuman yang masuk kayak gitu ke vagina kita, termasuk salah satunya adalah HPV yang kita belum ketahui gitu ya. Jadi kita mungkin ke dokter hanya ngeluh bagian sifilisnya doang, tapi yang HPV-nya belum diketahui gitu ya. Kemudian melakukan hubungan seks dengan pria yang berganti-ganti pasangan gitu ya. Karena dia infeksi menular seksual, maka kalau kita bersih tapi berhubungan dengan pasangan kita yang membawa virus HPV tadi, bisa saja kita ketularan. Karena HPV ini kalau di pria itu nggak jadi kanker, bukan berarti dia jadi kanker kelamin ya. Jadi cuman di kita aja dia jadi kanker serviks gitu ya. Kemudian berganti-ganti pasangan, banyak anak juga, maksud di sini banyak anak adalah dia melakukan persalinan pervaginam gitu ya. Jadi dia melalui serviks, jadi serviksnya istilahnya bekerja terus gitu. Lama-lama daya tahan tubuh serviksnya juga turun gitu ya. Kemudian memiliki riwayat keluarga dengan kanker, kurang menjaga kebersihan, merokok satu lagi, kemudian adanya tes pap smear yang sebelumnya abnormal, juga beresiko terhadap kanker serviks gitu. Tapi nggak usah takut, jadi jangan tambah takut pap smear. Tapi sebenarnya pap smear ini digunakan supaya kita bisa mencegah kanker serviks. Jadi sebelum kita kanker serviks kita udah tahu duluan dan bisa mengeliminasinya duluan gitu ya. Kemudian penurunan kekebalan tubuh seperti pasien HIV gitu ya, atau kanker lain
bisa terjadi juga kanker serviks ikut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dapat saya lakukan untuk mencegah? Tadi udah pasti kita lihat ya nggak usah ganti pasangan ya, kayak gitu. Terus kemudian melakukan hubungan seksual pada usia dini, yaitu kurang dari 20 tahun. Nah, makanya itu kalau di Jakarta, Bu, Pak, itu waktu zaman Gubernur Ahok itu usia 9 tahun mereka udah divaksin HPV namanya. Jadi HPV ini kan virus, sama kayak kita corona, terus ada vaksin corona. Nah, karena dia HPV, dia punya hak vaksin HPV, nanti saya jelaskan, itu sudah dimulai dari usia 9 tahun, cuman dengan 2 dosis. Karena kalau udah kita yang tua kayak gini, itu dengan 3 dosis gitu ya. Jadi mereka itu dikasih free dulu sama program pemerintah Jakartanya itu dikasih free dari umur 9 tahun. Kenapa? Karena kalau sudah berhubungan, dia nggak bisa dikasih langsung vaksinnya, harus di pap smear dulu, di IVA dulu, dipastikan tidak ada baru dimasukkan. Itu pun angkanya tidak sebagus mencegah waktu dia belum pernah berhubungan, gitu ya. Jadi sebenarnya dari usia sekitar berarti 9 tahun itu kelas 5 SD ya. 5 SD udah bisa kita kasih dia vaksin kalau yang punya anak cewek gitu ya. Nah, nanti kalau ada mau nanya boleh tanya ke chat ya. Kemudian hindari rokok aktif ataupun pasif gitu ya. Pasif itu artinya kita nggak ngerokok, suami kita ngerokok terus depan kita ya. Kemudian menindaklanjuti hasil pemeriksaan IVA atau pap smear yang positif. Seringkali tuh kalau sekarang ini mungkin karena corona kurang ya. Dulu sebelum corona sering banget itu kayak beberapa perusahaan atau beberapa instansi pemerintah itu minta kayak, karena IVA ini bisa dikerjakan oleh dokter umum atau bidan, jadi dia minta kayak grup yang ada bidannya, dokter umumnya itu untuk IVA rame-rame gitu. Jadi ibu kayak polisi bisa ibu bayangkarinya itu di IVA semua gitu. Jadi itulah salah satu pemeriksaan di mana kita men-screening ada nggak peluang untuk menjadi kanker serviks alias lesi prekanker gitu ya. Nah, tapi mungkin karena corona ini jadi kita nggak terlalu banyak ya. Dulu banyak banget yang minta gitu. Nah, beda sama pap smear. Kalau pap smear memang harus dilakukan oleh orang yang lebih ahli dan harus ada patologi anatomi yang ngebacanya. Kalau IVA, misalnya IVA nih, ibu ngangkang, kita bisa lihat ditetesin asam asetat cuka dapur, ditetesin dengan 5%, itu ditetesin langsung bisa lihat itu positif atau negatif, udah dapat langsung hasilnya di situ. Bedanya sama pap smear, itu dia pemeriksaannya cukup membutuhkan spesialistik gitu ya, jadi kayak Obgyn atau dari labnya langsung gitu ya. Kemudian harus membutuhkan namanya konsultasi ke spesialis patologi anatomi untuk membacanya. Jadi butuh waktu mungkin sekitar seminggu kayak gitu untuk membacanya gitu ya. Nah, tapi bedanya kalau IVA ini dia bersifat kadang subjektif gitu. Subjektif itu artinya karena mata yang melihat gitu ya, jadi maka kadang harus dikonfirmasi ulang gitu. Tapi karena sekarang, kalau dulu kan cahaya kurang ya, kalau sekarang kan cahaya HP aja udah bisa nembus masuk sampai ke dalam serviks. Nah itu sekarang udah ada dokumentasinya juga. Jadi IVA atau pap smear terserah mau dilakuin yang mana. Kalau IVA murah, pap smear mungkin agak mahal. Kalau kita banyak orangnya, mungkin kita IVA aja udah cukup gitu. Untuk 100 orang satu hari bisa itu dilakukan IVA gitu ya. Ya, kalau pap smear dia mungkin nggak bisa dilakukan di kantor nggak bisa. Kalau pap smear emang orangnya itu harus ke rumah sakit, kayak misal ke Teresia, ke poliklinik, tapi cukup di poliklinik. Pap smear juga nggak harus di kamar operasi, enggak. Jadi bisa dilakukan di poliklinik, langsung di swab, habis itu pulang langsung tinggal tunggu hasil gitu ya. Itu juga untuk mencegah kanker serviks. Jadi dia sebelum jadi kanker serviks namanya lesi prekanker atau
precancer lesion itu udah bisa diketahui melalui IVA atau pap smear. Kemudian yang terakhir itu adalah mencegah, lihat tuh dia pakai baju SD kan ya. Nih, pakai baju SD artinya dari SD kelas 5 itu udah bisa divaksin HPV. Nggak usah takut lagi Ibu, itu sama kayak vaksin corona, semua orang dapat vaksin corona, sama kayak Ibu dapat vaksin TT gitu ya. Tetanus tokoid kan dari anak kecil gue dapat, sama kayak gitu, nggak perlu ditakutin gitu ya. Jadi dari kecil udah divaksin. Gunanya apa? Nanti kekebalan tubuhnya udah terbentuk duluan sebelum dia berhubungan ya. Next. Nah, tadi mengenai vaksin HPV itu dia vaksin ini bisa melindungi jenis HPV yang paling sering menyebabkan kanker serviks ya, atau kanker vagina dan vulva. Nah, vaksin HPV ini direkomendasikan untuk yang usia 11-12 tahun, namun bisa dimulai dari yang 9 tahun. Nah, vaksin HPV ini direkomendasikan untuk semua orang usia 26 tahun jika belum divaksinasi gitu ya. Dan kalau di Indonesia ini kan saya ngambil dari luar negeri gitu ya. Kalau di Indonesia bahkan siapapun boleh vaksin gitu, asal dipastikan kalau dia belum berhubungan langsung suntik. Tapi kalau dia sudah berhubungan, vaksin ini diberikan dia harus IVA dulu atau pap smear dulu dengan hasil negatif. Kenapa dok? Karena kalau IVA-nya positif, pap smear-nya positif, otomatis kan tuh virus udah masuk. Sedangkan vaksin ini digunakan untuk yang virusnya belum masuk. Berarti nggak bisa dong gitu kan, diobati dulu. Kalau virusnya udah masuk, jatuhnya bukan mencegah, tapi kita obati dulu, gitu ya. Setelah nanti kita ulang lagi, misal gini ya, kasusnya ibu datang, ingin vaksin, kita pap smear nih di poliklinik. Nah, kita pap smear, hasilnya ternyata misalnya negatif, maka ibu bisa langsung divaksin. Bedanya kalau hasil ibu positif, kita treatment dulu hasil ibu yang positif itu, misal udah sembuh nih 6 bulan atau setahun, maka ibu di pap smear ulang. Di pap smear ulang, maka kalau hasilnya udah negatif, maka baru pas setahun itu kita suntikin gitu. Jadi bukan berarti nggak bisa disuntikin ya. Jadi bisa disuntikin, tapi nunggu dari hasil pap smear-nya menjadi negatif. Hasil pap smear itu kalau misalnya positif, Gabung lagi nah. pap smear itu kalau dia misalnya positif, dia ini bisa jadi negatif lagi Bu ya. Yang tadi kita lihat patofisiologinya, coba balik dulu. Nih, kita lihat kan. Nih, lihat ya. Jadi kalau dia pas di sini kita IVA, hasilnya itu positif ya. Tapi tunggu atau diobatin di treatment, itu dia bisa sembuh lagi gitu ya. Nah, pada beberapa kasus ada yang nggak bisa sembuh, berlanjut ke sini gitu ya, ke kanker. Jadi itu mengenai vaksin ya. Untuk semua umur boleh ya. Tapi kalau kita lihat ya. Oh, ini vaksin ya. Nih, vaksin kanker serviks wajib merupakan program imunisasi nasional. Ini untuk diketahui aja bahwa di Jambi belum sampai ya. Tapi mungkin bentar lagi sampai ini. Nih, diwajibkan mulai dari 2023. Nah, ini yang ngomong Kemenkes, pemerintah ya yang ngomong. Kemenkes, coba baca nih bawahnya nih ya. Nih, ada Kemenkes. Jadi di DKI Jakarta yang sudah saya bilang tadi bahkan udah disuntikan dari 2016. Kemudian 2017 dimasukkan vaksin tadi ke Jogja. Ini mungkin yang daerah penduduknya ramai dulu kali ya. Terus ke Surabaya, Manado dan Makassar. Kemudian 2020 baru di Jawa Tengah, Jawa Timur. Ke kitanya kapan ya? Kitanya kita tunggu aja ya. Mudah-mudahan 2023 udah bisa dilakukan secara nasional. Ini katanya sih dia mau lakukan secara nasional gitu ya. Jadi mudah-mudahan Pak Jokowi berbaik kepada masyarakat Jambi, dikasih cuma-cuma nih vaksin. Kalau dikasih vaksin, ada vaksin cuma-cuma, anak perempuan kelas 5 dan 6, ayo dibawa ya Bu ya. Dibawa. Mudah-mudahan kalau Teresya dapat, dibawa ke sini buat vaksin gitu ya.
sama aja persis kayak corona, nggak ada apa-apa. Beberapa pasien yang sudah saya vaksin, saya tanyain sakit nggak? Nggak. Bahkan yang sering, jadi vaksin ini bukan baru ya. Jadi kalau di Jambi sendiri biasanya yang datang ke saya itu, ke kita ya, ke Teresia, itu adalah pasien-pasien yang ibunya udah kanker serviks terus meninggal, biasanya kayak gitu. Jadi dia punya trauma sendiri. Jadi dia mau vaksin gitu. Atau dia punya tante atau nenek meninggal, jadi si ibunya nih dibawanya anaknya cewek semua buat vaksin gitu ya. Jadi tapi kita nggak perlu lah nunggu sampai keluarga kita begitu. Jadi kalau misalnya punya anak cewek, udah langsung aja divaksin. Kan syaratnya tadi tidak ada berhubungan, udah langsung divaksin aja 2 kali kok ya. Ini kita bisa lihat dosisnya itu jarak 6 bulan sampai 12 bulan. Jadi kalau ibu Januari ini vaksin, bisa divaksin kembali yang keduanya sekitar bulan Juli atau sampai bulan Desember di tahun yang sama gitu ya. Nah kalau udah di atas 15 tahun gimana? Vaksinnya jadi 3 kali ya. 3 dosis. Oke, vaksinasi HPV itu mencegah HPV baru, tidak mengobati infeksi yang sudah ada. Nah, jadi gitu ya. Makanya prinsipnya selalu kalau yang udah pernah berhubungan kita anggap udah pernah berisiko terpapar kayak gitu. Makanya harus di IVA, pap smear. Ada satu lagi yang lebih pasti itu cek HPV DNA. Itu tapi apa namanya, kita bisa melihat di darah kita itu udah ada di tubuh kita itu udah ada belum kuman HPV yang nginep gitu ya. Itu ada 3 jadi penyelesaiannya. Oke. Nah, vaksin HPV bekerja paling baik bila diberikan sebelum paparan terhadap HPV. Jadi jangan tunggu udah merit dulu baru dikasih. Jadi kita harus sudah ngasih sebelum bahkan dia berhubungan gitu ya. Next. Oke, nah ini mengenai screening kanker serviks ya. Kalau tadi pencegahan primer tuh artinya belum pernah berhubungan langsung kita vaksin. Nah ini tadi pencegahan sekunder. Jadi kalau kayak kita yang udah ikut-ikut acara Zoom ini kira-kira gimana dok? Udah kepake semua gitu ya. Nah kalau udah kayak gitu maka kita ada namanya pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini adalah untuk mendeteksi prekanker serviks. Nah, prekanker apa itu? Yaitu sel serviks yang terlihat tidak normal, tapi belum jadi kanker, gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin pap smear sama IVA itu nggak ngomongin kanker, ibu-ibu. Jadi kalau kita buka ternyata bisa di IVA atau pap smear, artinya ibu nggak kanker, gitu ya. Cuman kita mau cari tahu ada nggak sih kita peluang buat jadi kanker. Nah, itu yang tadi saya bilang di awal bahwa satu-satunya kanker yang bisa dicegah adalah kanker serviks. Jadi rugi banget kalau kita nggak cari tahu kita ini sebenarnya udah terpapar atau belum kayak gitu. Nah, tadi dia itu tidak normal, tetapi belum menjadi kanker. Jadi dia cuma nggak normal doang. Kalau kita lihat bahas tadi, nggak normal itu ada di periode infeksi gitu, tapi belum jadi kanker, baru terinfeksi doang. Akankah dia 2 tahun kembali baik? Nah, itu bisa dipantau. Nah, sel-sel yang abnormal ini mungkin merupakan tanda pertama kanker, tanda doang, tapi belum kanker, yang berkembang bertahun-tahun, jadi kayak 10 tahun kemudian baru jadi kanker, gitu ya. Tapi kita nggak boleh neglected, nggak boleh terabaikan gitu, karena begitu udah jadi kanker, omongan kita udah nggak yang bisa sembuh apa enggak lagi. Kanker serviks nggak bisa sembuh, tapi kanker serviks bisa dicegah, gitu ya. Kalau sembuh enggak, tapi dia nggak balik lagi aja, gitu. Jadi kita kalau udah kedeteksi kanker, berarti ya kita tiap tahun atau tiap 2 tahun kunjungin dokternya. Tapi kalau lesi prekanker yang ketahuan duluan, nggak perlu, kita belum sampai situ. Kalau udah diambil dari hasil pap smear-nya negatif, nanti ya udah nggak apa-apa, kita tinggal per 3 tahun kontrol, tapi bukan kontrol penyakit gitu ya. Oke, apa aja sih pencegahan sekunder itu? Yang pertama, yang paling bawah ya kita nih. Yang pertama itu pap smear, yang kedua IVA test.
Nih, pap smear dan IVA test. Pap smear itu dilakukan 1 sampai 3 tahun sekali pada sejak usia 21 tahun. Jadi semua orang yang 21 tahun wajib buat dia pap smear, dengan catatan udah berhubungan ya, udah nikah gitu maksudnya. Nah, kalau usia di atas 30 tahun bagaimana? Itu ada pemeriksaan tambahan yaitu HPV test gitu ya. Jadi dia melihat ada kuman nggak di dalam sini. Ini kan pap smear nih dioles gini. Udah, nanti dilihat hasilnya. Tapi kalau HPV itu sekalian dilihat ada selnya, ada selnya nggak yang ini, yang apa namanya, yang abnormal tadi, sel-sel yang tidak normal, ya, ada nggak? Nah, kemudian kalau ada HPV-nya ada nggak? Nah, itu bisa dideteksi juga nggak? Tapi kalau di bawah 30 tahun nggak perlu. Kalau di atas 30 tahun perlu cek HPV. Kalau IVA itu apa IVA? IVA itu kita cuma butuh asam asetat cuka dapur. Tahu kan Ibu sering pakai cuka dapur kan buat masak kan? Nah, itu nanti kita bikin larutannya jadi 5%, murah, langsung bisa dilihat. Istilahnya bidan nggak butuh tenaga yang sampai ke spesialistik gitu, nggak perlu PA-nya, nggak perlu, bidan aja bisa lihat ya. Tadi karena murah tadi, biasanya ini yang dipakai di kantor-kantor untuk memeriksa 300 orang dalam 2 hari. Nah ini nih kayak gini, IVA bisa. Kalau pap smear nggak bisa, ribet, terus harganya mahal. Manfaat pap smear dan IVA rutin yaitu kalau kita tahu bahwa sudah ada masalah di leher rahim apa enggak, ya tahu, kita bisa tahu. Kemudian untuk mencegah dan mengobati kanker serviks sejak dini tadi, jangan sampai rupanya udah ada kumannya kita nggak tahu, udah jadi tumor, udah jadi kanker di sini baru kita tahu. Berarti kita udah obat kanker, bukan ngobatin lesi prekanker lagi gitu ya. Kemudian kalau kita tahu lebih awal gimana? Ya kita jadi mudah ngobatinnya, sembuhnya lebih baik. Kemudian kalau sembuh lebih baik artinya kan kita tua, nggak perlu sakit-sakitan gitu ya. Oke, next. Nah, kalau kita udah periksa pap smear, udah ngangkang. Jadi pap smear itu ngangkang ya ibu-ibu ya. Ini ngangkang, terus ada alatnya, masuk, di swab, udah kelar. Berarti butuh waktu berapa menit? 3 menit lah ya kira-kira. Kadang kan lamaan ngangkangnya, bersih-bersihnya daripada nge-swabnya itu. Nge-swabnya bisa 1 menit cuman. Ya. Nah, syaratnya apa kalau mau pap smear? 3 hari tidak berhubungan, 3 hari nggak pakai cuci-cucian, 3 hari bebas darah. Jadi kita biasanya ngambilnya setelah haid. Jadi haid misalnya bersih 7 hari, hari ke-8, 9, 10 nggak berhubungan, nggak cuci-cuci, nanti hari ke-10-nya baru kita pap smear gitu ya. Nah, hasilnya apa pap smear? Ada normal, tidak normal, dan tidak memuaskan. Kok normal udah tahu lah ya, kita tes lagi 3 tahun lagi. Bagaimana yang tidak normal? Kalau tidak normal, dia punya derajat rendah atau derajat yang parah atau berat. Nah, kalau yang derajat rendah, mungkin kita masih bisa observasi, lihat lagi 1 tahun lagi gitu ya. Tapi kalau yang parah, mungkin kita butuh tindakan minor, artinya tindakan yang bukan yang operasi radikal, tapi ya diambil yang nggak normal itu, dioperasi. Oke. Kalau hasil tes HPV bagaimana? HPV bukan IVA ya, HPV mau tahu ada kuman nggak di tubuh kita itu. Kalau hasilnya positif berarti Anda udah terpapar HPV itu. Nah, ini bisa ditingkatkan dengan daya tahan tubuh, kemudian nanti dilihat ulang gitu ya. Kalau udah HPV-nya positif gimana? Nggak bisa lagi divaksin. Jadi di pap smear aja. Kapan dilakukan screening? Nah, jika Anda berusia 21 tahun, sorry. Jika hasil pap smear Anda normal, dokter akan ngasih tahu 3 tahun lagi datang lagi. Jadi usia 21, 23, 24, 24 gitu ya. 27, nah gitu ya pap smear-nya. Kalau 30 tahun gimana?
sampai 65 tahun. Ada nih, boleh HPV aja, boleh HPV bersama dengan pap smear atau pap saja boleh. Tapi kalau yang 1 dan 3, ibu harus tes ulang itu 3 tahun. Tapi kalau yang 2 ibu pilih gabungan, itu ibu cukup 5 tahun sekali kalau negatif. Ya. Kalau di atas 65 gimana? Kalau hasil screeningnya normal selama beberapa tahun, maka nggak perlu lagi screening. Kemudian kalau belum pernah menderita kanker lesi prekanker, nggak perlu juga gitu ya. Nah, atau leher rahimnya sudah diangkat, nggak perlu juga. Apa saja sih gejalanya gitu? Kita kalau udah ada gejala berarti itu udah nggak yang kita harapin. Kita tuh maunya screening itu yang pap smear, IVA tadi belum ada gejala ya. Jadi kita tuh ya biasa-biasa kayak kita-kita ini nggak ada gejala apa-apa. Nah itu kita IVA, kita pap smear atau tes HPV. Kalau udah ada gejala gimana? Jadi sering banget pertanyaan pasien adalah, dok harus saya pap smear ya? Tapi saya nggak ada gejala. Ibu kalau udah ada gejala namanya bukan lagi lesi prekanker, tapi lihat sini, gejala kanker serviks. Itu udah terlambat. Jadi kalau ibu-ibu punya gejala itu udah terlambat. Kita ngobrol-ngobrol di sini maksudnya adalah supaya jangan sampai ada gejala, jangan sampai ada penyakit kanker gitu ya. Caranya gimana? Nah, tadi udah dijelasin. Ada yang primer dengan vaksin, sekunder gitu ya. Nah, kalau udah terlanjur, dok, baru dengar, tapi usia saya udah ada gejala, bagaimana? Gejalanya biasanya berhubungan dengan serviknya tadi. Kalau serviks tadi, kalau ada kanker di situ, ada namanya postcoital bleeding, artinya perdarahan saat berhubungan. Sering banget saya dapat pasien kanker serviks itu biasanya kedeteksinya adalah bukan postcoital bleeding karena suaminya biasa udah meninggal. Jadi kayak udah 5 tahun meninggal, 6 tahun meninggal. Jadi kan nggak pernah dipakai tuh. Karena nggak pernah dipakai, biasanya adalah haid, dia mengeluhnya haid yang nggak jelas gitu kapan. Jadi katanya kadang sebulan 3 kali haid nggak berhenti-berhenti kayak gitu-gitu. Karena tadi misalnya kalau postcoital bleeding ini perdarahan saat berhubungan itu biasa terjadi waktu kankernya kecil aja udah ketahuan gitu ya karena dia tersenggol tadi. Tapi kalau nggak pernah tersenggol ya biasanya perdarahannya udah kanker serviksnya udah stadium 2 ke atas baru ketahuan ya. Ini perdarahan perempuan. Nah, kayak gini nih contohnya ya. Jadi ini serviks yang normal, ini mulus kayak gini. Kalau kita lihat kan serviks itu bagian yang dari sini ya. Terus saya masukin cocor bebek ke sini ke dalam vagina ibu. Nah, ginilah tampilannya kira-kira. Yang ini normal. Ini lesi prekanker nih masih, ya. Nah, ini kanker. Oh ya, ini kanker nih udah nih ya. Nih lihat nih kanker ya. Bahkan kalau yang ini udah nyebar nih ke pinggir-pinggirnya, nyebar. Nah, kalau yang penampakan asli gimana? Ini normal nih, normal, serviks normal ya. Ini hasil IVA nih biasanya. Kalau IVA positif gini nih ketahuan duluan nih. Tapi belum tentu kanker nih, masih bisa diobatin. Nah, kalau udah kanker gimana nih kadang nih, udah gunjul-gunjul nih udah kanker. Ya, udah nggak mulus lagi nih, lihat kan? Kalau muka tuh glowing namanya ya. Nah, ini nggak glowing lagi nih. Tuh. Nih, gimana nggak mudah berdarah nih? Lihat nih, darah-darahnya kayak gini nih. Jadi bergerul-gerul dia. Jadi sewaktu berhubungan nanti langsunglah dia berdarah. Nih, ya. Orang udah darahnya udah keluar-keluar kayak gitu. Ya, next. Nah, kalau saya ternyata kanker serviks, bagaimana tata laksananya ya? Ada operasi, kemoterapi, radiasi. 3 itu cuman. Tata laksananya nggak ada yang lain. Sampai saat ini kalau ilmu kedokteran belum ada herbal ya. Jadi hati-hati juga tuh, banyak kan pasien bilang herbal. Perasaan belum ada sih yang sembuh herbal. Herbal datang lagi bukan malah sembuh tapi stadiumnya naik. Yang tadinya stadium 1-2 malah sekarang udah stadiumnya 3-4. Ya kayak kita bisa kasih contoh kayak almarhum Julia Perez gitu kan. Pengobatannya ditawarkan operasi, ya mungkin mikir-mikir
herbal segala macem, pulang lagi dengan stadium yang udah nggak bisa diperbaiki, yang stadium yang udah nggak bisa dioperasi lagi. Jadi gini, nggak semua kanker serviks itu prinsipnya operasi, karena kalau dia udah terlalu besar atau nyebar, maka itu nggak bisa dioperasi lagi malah. Jadi cuma bisa di kemo atau di radiasi, gitu ya. Bukan dokternya angkat tangan, sering banget orang bilang ini dokternya angkat tangan, bukan dokternya angkat tangan, tapi tidak menjadi pilihan terapi gitu ya. Karena kalau diangkat bukan malah tambah benar, nanti malah tambah nyebar cepat. Ya. Nah, apalagi yang lain nih, bisa dengan meditasi, yoga, suplemen, vitamin dan obat herbal. Ini cuman komplementer. Jadi kayak misal gini, ibu-ibu mau kemo nih, kan ibu-ibu mau kemo tuh kayak per 3 minggu udah masuk lagi obat kemo gitu ya. Kalau kita nggak bagus vitamin atau daya tahan tubuhnya nggak bagus, kita sendiri itu bisa kalah sama obat kemo. Karena obat kemo itu kan dia sel yang abnormal aja bisa dia hentikan gitu. Jadi udah pasti ada keluhan mual, muntah. Nah, suplemen, yoga segala macam ini untuk menghindari stres supaya stadiumnya nggak naik, tapi dia merupakan obat yang penunjang lah gitu, penunjang. Tapi bukan obat untuk definitif, artinya bukan kayak ngeluarin sama sekali nggak ada tuh enggak gitu ya. Oke, terima kasih. Salam sehat. Semoga yang di sini jangan sampai lah ya kena kanker serviks. Oke, Dokter Sri, ada pertanyaan nggak? Silahkan. Ya, baik, Dokter Esti, pemaparannya sangat luar biasa, banyak pengetahuan yang kita peroleh ya siang hari ini, jadi sangat bermanfaat. Tadi sudah disampaikan bahwa yang pasti itu tagline-nya bahwa satu-satunya kanker yang dapat dicegah yaitu kanker serviks. Kemudian juga sudah dipaparkan apa penyebabnya, faktor risiko, kemudian cara mencegah. Ya, karena memang banyak perempuan yang masih takut ya, Dokter Esti ya, seperti melakukan pemeriksaan screening itu khawatir, cemas gitu ya, melakukan papsir yang dibilang nggak nyaman seperti itu. Tapi yang sudah disampaikan Dokter Esi itu baik untuk dilakukan untuk mencegah dan mengetahui lebih awal tentang terjadinya penyakit kanker serviks. Kemudian juga udah dipaparkan gejala dan tata laksana. Dokter Esi banyak nih udah ada pertanyaan yang disampaikan. Yang saya coba bacakan ya dok, coba saya share screen. Oke, apakah terlihat? Sorry, saya stop dulu sebentar. Oke. Pertanyaan pertama, dok, Dokter Esti, pertanyaan pertama ini dari Pak Husen. Pak Husen Naseri izin bertanya, untuk mencegah kanker serviks HPV, apa enggak sebaiknya diperiksa PSK untuk HPV di HIV? Terima kasih. Silakan Dokter Esti dijawab terlebih dahulu. Oh ya, mohon maaf sebentar. Kelihatannya memang Bu Esti lagi kurang enak badan juga tadi, lagi sedikit flu ya. Ya dok, silakan. Iya. Ya. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan ya. Ya dok, saya coba merangkum tadi satu pertanyaan dari Pak Husen Naseri dok. Ini izin bertanya, untuk mencegah CA serviks karena HPV, apakah nggak sebaiknya diperiksa untuk PSK untuk HPV di HIV dok? Terima kasih. Silakan Bu Esti. PSK apa ya? Mungkin pekerja seksual maksudnya. PSK untuk di HIV, terima kasih. Untuk HPV dan HIV, oh gitu maksudnya ya. Ini izin bertanya, untuk mencegah kanker serviks karena HPV, apa nggak sebaiknya diperiksa PSK untuk HPV dan HIV ya. Jadi kalau pendapat saya ya, pokoknya mau dia pekerjaannya apa, itu kan udah ada tulisannya itu.
sebaiknya memang untuk mencegah kanker serviks, setiap wanita itu nggak mandang pekerjaannya apa, berisiko terhadap kanker serviks gitu ya. Mungkin kalau dari pekerjaan memang PSK lebih berisiko, tapi ternyata setelah diteliti, toh yang kita nggak kebanyakan pasien kanker serviks malah bukan PSK ternyata. Jadi semua orang, semua wanita itu berisiko. Jadi karena dia berisiko, maka dia harus dicekin HPV waktu dia usianya di atas 30 tahun untuk yang tes HPV. Tapi kalau dia yang pap smear atau IVA, itu dari 21 tahun dia udah dicek IVA atau pap smear. Nah, bagaimana dengan yang di bawah 21 tahun mencegahnya tadi? Saya umur 19 tahun, Dok, tapi saya sudah berhubungan. Apa saya harus di pap smear? Jawabannya tidak perlu. Jawabannya tidak perlu, tapi kalau misalnya mau di pap smear, itu tunggu 21 tahun baru diperlukan. Nah, untuk di bawah 21 tahun tadi pencegahannya bisa dengan cara yang pertama hindari, jadi istilahnya hindari pekerjaannya yang seperti itu gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita punya anak gadis atau apa itu bisa kita dengan vaksin seperti vaksin yang tadi saya bilang, vaksin HPV itu kayak vaksin corona, cuman suntik ceret dah pulang kayak gitu. Tuh ya. Oke. Dok. Berarti intinya dok tetap mencegah lebih baik ya dok, kemudian Iya, melakukan mencegah. screening ya dok. Dan Oke. pada setiap wanita gitu, bukan tanpa memandang pekerjaannya gitu ya. Ya dokter. Saya bacakan dok, ini dari Pak Agung Prasetya menanyakan, izin bertanya dokter, bila ada pasien laki-laki yang memiliki riwayat hubungan seksual dan memiliki riwayat operasi kondiloma acuminata, apakah bisa dilakukan vaksinasi HPV? Dan apakah perlu diperiksa HPV DNA terlebih dahulu? Ini bagus sekali dok untuk laki-laki dok, jadi bukan hanya perempuan. Bagaimana nih dok? Iya, nah ternyata ilmu sekarang berkembang ya, bahwa kondiloma ini kan merupakan salah satu yang disebabkan oleh kuman virus HPV gitu ya. Jadi HPV ini jenisnya banyak nih tadi, ada lebih dari 100. Dia itu bisa mengakibatkan penyakit kondilom salah satunya, terus kanker serviks kayak gitu ya. Nah, kalau pria yang sudah memiliki pernah riwayat kondilom, artinya dia sudah pernah terpapar nih HPV. Tapi mungkin yang timbul ke dia itu yang HPV lorisnya, yang harusnya jawabannya entah tidak tertular ataukah tertular tapi udah dieliminasi, ataukah tertular tapi ternyata dia belum mendapatkan efeknya kayak gitu ya. Hanya saja ternyata HPV ini bukan cuman kanker serviks dan kondilom doang. Jadi dia bisa kanker di daerah tenggorokan gitu. Jadi dia sekarang ada penelitian yang mengatakan bahwa kanker-kanker di daerah tenggorokan juga bisa disebabkan oleh HPV tadi gitu ya. Jadi untuk bagi pria-pria yang sudah pernah kondilom, artinya sudah pernah terpapar kuman HPV tadi, bisa berkonsultasi misal ke dokter penyakit dalam untuk mencari tahu HPV. Karena saya pasiennya cewek semua ya. Jadi mungkin bisa ke dokter penyakit dalam untuk mengecek apakah sudah ada paparan HPV itu. Nah, kalau sudah ada paparannya, mungkin masih tetap bisa dicegah tadi. Jadi kayak ke sekunder gitu. Jadi ditingkatkan daya tahan tubuh, jangan sampai dia mempunyai efek 10 tahun lagi jadi kanker di daerah tenggorok kayak gitu-gitu ya. Jadi masih bisa dikonsulkan ke dokter penyakit dalam atau dokter kulit ya untuk konsultasinya kayak gitu. Oke, Karena, baik. Oke, ada mau tambahkan lagi dok? Itu cukup untuk pertanyaan Pak Agung. ya, Oke, kita lanjut. Ini dari juga peserta kita nih, walaupun webinar awam, dokter juga banyak loh dok. Ini ada dari Dokter Dwi Lestari, teman sejawat kita. Dokter Dwi Lestari, Eviana, MKK, spesialis
Oke, izin bertanya dok, apakah yang pernah kena polip serviks bisa kena CA serviks pada usia di atas 60? Terima kasih dokter Esti. Ya, nah polip serviks itu sebenarnya tidak ada hubungan dengan yang namanya dengan HPV, itu beda ya. Yang polip tadi mungkin yang kayak cuman sejenis tumor. Nah, dan polip serviks diketahui bukan merupakan faktor resiko dari kanker serviks gitu. Jadi tidak perlu khawatir kalau penyakit kita cuman polip serviks itu nggak akan sampai menjurus ke kanker serviks gitu. Tapi karena kita tadi wanita, pokoknya intinya wanita aja ya. Kalau udah wanita, udah setiap wanita berisiko terhadap kanker serviks, jawabannya tadi, maka harus tetap di IVA atau pap smear untuk menentukan apakah udah ada virus HPV yang ke sana. Tapi bukan karena polip serviksnya ya, tapi karena wanitanya dan misalnya kita sudah menikah karena kita wanita dan udah menikah, itu jawabannya. Kayak gitu. Ya, baik dokter Esti. Ya. Jawabannya cukup jelas. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Sylvia Adiani MKes. Ini dari PKM Bukit Sangkal. Izin bertanya dok, kalau menderita servisitis kronis, apakah ada kemungkinan menderita CA serviks di kemudian hari? Mungkin sedikit dulu dok dijelaskan servisitis kronisnya apa dok, supaya teman-teman kita yang medis mengetahui. Silakan dokter. Nah, servisitis kronis beda sama erosi serviks gitu ya. Sering banget kita suka ngelihat erosi serviks juga merupakan servisitis kronik. Padahal erosi itu tampilannya sama-sama memerah gitu ya. Cuman kalau erosi itu lebih dia ektropion, jadi kayak fisiologis, sedangkan servisitisnya adalah infeksi. Kalau memang bisa dibuktikan dengan laboratorium bahwa ini dia memang servisitis, artinya penyebab servisitis yang paling sering itu dua, gonore dan chlamydia. Nah, maka kalau dia pernah terpapar tadi gonore atau chlamydia, maka kita anggap dia pernah terpapar infeksi menular seksual, maka kita anjurkan juga dia untuk IVA atau pap smear di samping kita sembuhkan yang servisitis kronisnya ini, gitu ya. Karena kalau misalnya tadi dia memang sudah servisitis kronis, tapi bukan karena infeksi menular seksual, jadi dibuktikannya pakai lab ya. Jadi nggak semua servisitis kronis itu dapat dari infeksi menular seksual. Nah, kalau memang dia di labnya itu tidak terbukti, maka jarang sekali servisitis ini menyebabkan dia kanker serviks karena dia tadi tidak pernah terpapar dari kuman HPV. Untuk lebih baiknya bagaimana? Kalau dia suspek servisitis kronis yang berulang-ulang, artinya kan berulang-ulang udah lebih dari 3-6 bulan, maka dianjurkan juga ada namanya tes HPV, virus HPV. Jadi kita kayak waktu kita pap smear, itu nggak cuma di smear doang, di smear sekalian dilihat kuman HPV-nya itu udah di dalam serviks nggak gitu. Tapi kalau misalnya dia pap smear-nya negatif, smear-nya nggak ada, maka tetap nggak beresiko untuk terjadi kanker serviks gitu ya. Jadi servisitis kronik ini yang kayak gimana dulu sebenarnya? Apakah memang udah dibuktikan gitu pakai lab ada gambaran gonore atau chlamydia? Ya kemungkinan kita harus hati-hati gitu ya untuk melihat adakah pasien kita itu ke arah kanker serviks. Jadi, nah mungkin Dokter Sylvia bisa menawarkan kalau ketemu pasien servisitis kronik bisa menawarkan untuk IVA. IVA kan gampang. IVA gampang. IVA itu setiap tahun boleh dicek. Kalau memang servisitisnya kroniknya setelah IVA nanti memang hasilnya sudah bisa positif atau negatif, nanti ditotol aja pakai betadine. Kan setiap IVA, jadi setiap tahun tuh ditotol-totol, nanti kita bisa lihat tuh apakah positif atau negatif. Kalau misalnya 3 tahun, 4 tahun berturut-turut dia negatif, kita bisa peluangnya jadi 2 tahun sekali kayak gitu untuk IVA ya. Oke, baik ya. Terima kasih Bu Esi, penjelasannya sangat lengkap. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Sri Wayuni.
Untuk IVA tes bisa nggak di Teresia? Ini akan kita beri jawaban segera ya Bu ya. Kita tanyakan dulu di bagian poliklinik. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu, ini Ibu atau Bapak ya, Wita Yudi. Izin bertanya dokter, apakah keputihan berlebihan bisa menyebabkan kanker serviks? Yang kedua, untuk penggunaan pembalut atau penti terlalu sering, apakah bisa memicu timbulnya kuman penyebab kanker? Silakan dokter, monggo. Ya. Nah, pertanyaan pertama dulu ya. Apakah keputihan, tunggu, aduh, apakah keputihan berlebihan bisa menyebabkan kanker serviks? Nah, sekarang kita urut dulu keputihannya ini, apakah akibat penyakit menular seksual? Kalau memang keputihannya ini dibuktikan oleh lab, Bu ya, jarang banget kasat mata bisa menentukan bahwa oh ini nih IMS nih nular nih dari bapaknya. Jarang-jarang. Itu kayak terlalu apa ya? Terlalu cepat memvonis gitu. Ini harus dibuktikan pakai lab. Jadi kalau Ibu ada keputihan, keputihannya itu kita swab, kemudian kita bawa ke laboratorium, kita tanya itu kumannya apa aja gitu. Misalnya kumannya ada kuman-kuman infeksi menular seksual kayak tadi gonore, chlamydia, atau misalnya apalagi sifilis kayak gitu-gitu, maka kita berpeluang untuk menjadi kanker serviks, berpeluang gitu ya. Tapi belum tentu Bu, belum tentu menjadi kanker serviks. Nah, kalau ternyata tidak terbukti bukan infeksi menular seksual, apakah keputihan itu bisa menyebabkan serviks? Nggak bisa. Ya, kalau dia bukan IMS nggak bisa. Keputihan itu soalnya ada juga yang fisiologis, jadi bukan keputihan yang kalau keputihan yang tidak menular kayak gitu bisa juga ada soalnya. Nah, kalau keputihan yang berlebihan ini juga bisa merupakan gejala dari kanker serviks. Jadi kanker serviksnya duluan baru keputihan bisa juga, tapi dia nggak bisa menyebabkan. Tapi si kanker serviks ini saking dia bereplikasi, jadi ada lagi, maka dia menyebabkan keputihan yang terus-menerus, nggak bisa diobat-obatin. Makanya salah satu keputihan yang berlebihan atau dia keputihan kronik tadi berulang-ulang, maka salah satu treatmentnya adalah dia di IVA atau di pap smear, bukan treatment, sorry, maksudnya diagnostiknya. Jadi keputihan berulang-ulang, jangan-jangan dia memang belum tampak. Kalau di kasat mata itu belum tampak, tapi setelah kita oles asam asetat tadi atau kita pap smear, baru bisa terlihat bahwa dia memang, oh iya nih, ini ada lesi prekankernya, kayak gitu. Jadi setiap ibu yang keputihan berlebihan atau ibu-ibu yang cervicitis kronik atau alias yang kronik, itu bisa dilakukan IVA atau pap smear untuk menentukan bahwa ini udah sampai kemana nih keputihannya. Apakah cuma keputihan doang, nggak ngaruh apa-apa, atau keputihan yang berdampak sudah pada ke kanker serviks gitu ya. Gitu. Nah, untuk penggunaan panty liner sendiri atau pembalut, dia tidak bisa memicu kuman penyebab kanker. Artinya HPV itu harus dibawa untuk masuk ke dalam vagina, nggak bisa dari panty atau dari pembalut. Hanya saja karena higienis kita kurang, misal ganti pembalutnya 2 kali sehari, nunggu penuh dulu. Atau kalau pas cebok ganti pembalutnya cuma dipakai jet washer aja gitu. Itu juga bisa mempengaruhi higien vagina. Nah, kalau higien kita jelek, maka kuman yang tadinya mau mati, kalau di tempat bersih kan kuman nggak bisa hidup ya, virus nggak bisa hidup. Nah, kalau tadinya mau mati, sekarang nggak bisa mati-mati, malah bereplikasi gitu bisa. Ya, jadi kalau dia sendiri sih tidak menyebabkan kanker, tapi kalau panty terlalu sering, maksudnya kayak malah ceboknya jarang, cuman ganti panty doang atau pembalut doang, malah merupakan media yang baik untuk virus berkembang kayak gitu ya. Oke. Kayaknya sudah ya, udah semua. Satu lagi terakhir ya Bu Esi, satu lagi nih dari Bu Sri Wayuni menanyakan, ini pertanyaan terakhir. Izin bertanya lagi Dok, apakah saat selesai berhubungan tiba-tiba ada darah tapi nggak banyak, itu bisa dibilang gejala kanker serviks? Silakan dokter. Ya, karena berhubungan tiba-tiba berdarah, itu namanya postcoital bleeding. Setiap postcoital bleeding harus dilakukan
inspekulo tadi ngangkang tadi ya. Mana tadi gambarnya coba lihat. Saya share screen ya. Nah, jadi nah, stop. Nah, nih ya. Jadi gambar kayak gini nih harus dilakukan pada ibu-ibu yang mengeluh tadi. Pertama, keputihan berulang. Jadi bukan datang terus dikasih resep pulang, enggak gitu. Keputihan yang berulang harus dilakukan inspekulo kayak gini. Dilihat. Kalau dia belum kanker, dia di IVA atau pap smear. Kalau dia udah benjolan, udah kanker, langsung di treatment. Sama, tadi keluhannya yang terakhir, apa Dokter Sri? Dia postcoital bleeding ya? Postcoital. Apakah Ya. itu salah satu gejala kanker serviks, Dok? Nah, kalau dia ada postcoital bleeding, dia harus ngangkang kayak gini juga nih. Jadi, pokoknya apapun keluhannya, diagnosisnya ngangkang dulu gitu. Bukan dengan USG ya. Sering banget pasien datang mau USG, Dok, apa keluhannya? Berdarah waktu berhubungan. Nah, berdarah waktu berhubungan lebih tepat ya seperti ini. Walaupun nanti USG juga. Tapi kalau USG doang nggak kediagnosis. Banyak itu yang nggak diagnosis, bahkan kayak polip atau ya tumor-tumor lain ya, kanker serviks itu udah berulang-ulang gitu, berdarah lagi gitu. Dikasih obat cuman anti pendarahan, datang lagi kasih anti pendarahan lagi. Ternyata setelah dibuka kayak gini udah jadi kanker. Jadi setiap keluhan ibu-ibu apapun itu, misalnya kayak keputihan, pendarahan, segala sesuatu yang keluar dari vagina, ibunya harus ngangkang kayak gini. Kayak gitu ya. Makanya kalau yang sering ke poliklinik Teresia itu di ruang itunya, di ruang polikliniknya udah langsung ada meja itu. Jadi kalau ibunya keluhan apa-apa itu udah langsung ngangkang, nggak bisa cuman USG doang, besoknya datang lagi gitu nggak bisa. Kalau ibunya udah ada keluhan, pokoknya itu sama saya udah langsung disuruh ngangkang supaya kalau ibu-ibu ini kan maunya datang terus langsung sembuh gitu. Otomatis kalau segala sesuatu yang langsung sembuh, berarti diagnosisnya harus tepat. Kalau diagnosisnya harus tepat, berarti pemeriksaannya harus tepat. Nggak bisa jadi cuman kayak datang terus udah pulang kayak gitu, tapi pemeriksaannya nggak lengkap, nggak bisa. Jadi harus mau ngangkang kayak gitu ya. Oke, ya baik Dokter Esti, penjelasannya sangat lengkap dan jelas. Oke, untuk sesi tanya jawab sudah waktunya habis. Kemudian saya menyampaikan bahwa kepada peserta webinar silakan untuk mengisi link evaluasi dan kemudian juga saya menginformasikan bahwa ada kabar gembira bahwa untuk pencegahan tadi salah satu dengan vaksinasi, Rumah Sakit Santa Teresia juga menyediakan layanan untuk vaksinasi untuk mencegah kanker serviks. Tadi ketentuan juga sudah disampaikan dengan syarat-syarat usia untuk 10-15 tahun dapat diberikan 3 kali, kalau lebih dari 15 tahun 2 kali suntikan. Kemudian kalau sudah menikah, baiknya dilakukan pap smear terlebih dahulu ketemu Dokter Esi di hari Kamis ya, setiap hari Kamis jam 2 di Rumah Sakit Santa Teresia. Kemudian ini dokter izin dok, closing statement dok, sebelum kita tutup dan kemudian kita nanti foto bersama. Kira-kira apa yang closing statement untuk para peserta kita mengingatkan kembali tentang kanker serviks ini? Silakan Dokter Esi. Jadi kanker serviks itu adalah kanker yang bisa dicegah gitu. Beda sama kanker lain. Kita taunya datang udah kanker aja. Beda sama kanker serviks. Dari dia sebelum udah bisa dicegah. Kalau misalnya dia baru mau jadi kanker udah tahu duluan. Jadi jangan sampai kita melewatkan tahap-tahap yang bisa mencegah kanker serviks ini ya. Mulai dari primer, sekunder, tadi kalau primer apa tadi vaksin, jangan jadi ubah ya pola mindset di ibu-ibu zaman sekarang ini udah harus ibu-ibu milenial. Anak-anak divaksin 9 tahun itu malah harusnya baik gitu, bukan kaget gitu loh, anak saya belum pernah berhubungan kok divaksin gitu. Malahan sebelum berhubungan. Kemudian habis itu pap smear dan IVA untuk sekundernya, untuk emak-emak yang udah kayak kita gini ya. Terus habis itu selanjutnya untuk pengobatan. Jadi kalau ada keluhan tadi, keluar keputihan, keluar perdarahan, boleh langsung
Ngangkang di di poliklinik ya. Baik, Baik, terima persiapan. kasih Dokter Sri. Ya, terima kasih Dokter Esti. Oke, kita foto bersama dulu. Mohon kepada peserta webinar Open Cam, tunjukkan senyumnya yang manis. Silakan panitia. Kita inikan slide pertama dulu ya. Ini berapa slide ini? Monggo. Oke, masih ditunggu. Silakan di Open Cam. Oke. Kita foto Wah, ya. ada yang lagi kerja, ada yang lagi nyambil ya Bu ya. Semua menyempatkan diri untuk mendapatkan materi dari Dokter Terima Esti. kasih buat Mama yang udah nyempatin diri nih. Ya, Ada yang satu. lagi di jalan juga. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ada lagi. Udah ini ya, fotonya sudah ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Dokter Esti sebagai narasumber pada sore hari ini. Menjelang sore ya, dari siang menjelang sore. Kepada para peserta yang berbahagia semuanya, semoga bermanfaat ilmu yang dipaparkan pada hari ini dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Oke, sampai berjumpa kembali di webinar selanjutnya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat siang Dokter Sri. Terima kasih Bu Semuanya. Sehat terus Esti. ya. Pelayanan Rumah Sakit Santa Teresia Jambi. Rumah Sakit Santa Teresia sudah ada sejak tahun 1997. Kami akan selalu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mengutamakan pelayanan dalam kasih. Visi: menjadi rumah sakit terbaik dalam pelayanan, citra, hasil serta berusaha mewujudkannya dengan semangat cinta kasih terhadap sesama melalui sumber daya manusia yang berkualitas. Misi 1. Mengaktualisasikan kasih Allah dalam pelayanan kesehatan dengan memberikan pelayanan bermutu tinggi, yang mengutamakan keselamatan pasien. 2. Memberi pelayanan kesehatan yang menyeluruh, terpadu, aman dan berkualitas secara profesional, dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen rumah sakit. 3. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara ramah, adil, dan hormat terhadap kehidupan. 4. Membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, bertanggung jawab, secara profesional dan disemangati cinta kasih. Lima, membangun, memelihara dan mengembangkan lingkungan rumah sakit yang rekreatif, edukatif dan inspiratif, serta harmonis terhadap kelestarian lingkungan dan perkembangan masyarakat. Instalasi gawat darurat. Buka 24 jam.